Dan ini mohon maaf, saya harus mengatakan ini, polisi ini kan identik dengan penegakan hukum, yang di dalamnya itu kadang-kadang ada good cop, bad cop dan sebagainya. Nah ini yang membuat mereka itu akhirnya ingin kembali kepada Tuhan. Dan ketika mereka berusaha mencari Tuhan, ketemunya dengan yang begini, selesai. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam kanal Anak Bangsa Podcast. Nah, dalam podcast ini saya menghadirkan sosok idola saya. Ini sudah lama yang saya tunggu-tunggu datang dan beliau sering saya nikmati pencerahannya di beberapa media TV. Telah hadir di studio kita Mas Islah Barat. Luar biasa. Ini seluruh Indonesia, dunia dan akhirat terkenal. Mas Sugeng Rawoh, selamat datang. Ini terima kasih atas undangannya. Siap, Mas. Saya ini bukan hanya saya, bukan hanya tim dari kanal Anak Bangsa, ribuan orang minta kapan Mas Islah dihadirkan di kanal Anak Bangsa. Saya pikir ya, kalau yang lain ini kan orang super sibuk ini kan. Ini kayaknya lebih mudah ngundang Pak Jokowi daripada Pak Islah. Ya, lebih sibuk saya, beda nasibnya. Mas, tetap saya kalau sama Mas Islah mungkin bosen ya ditanya beberapa orang, tapi ada perlu pencerahan tentang intoleransi, radikalisme, ekstremisme dan terorisme yang sekarang lagi marak ini. Nah, saya membutuhkan semacam insight gitu ya, wawasan tentang peta intoleransi, radikalisme, terorisme di Indonesia itu seperti apa sih sebetulnya sekarang ini? Perlu nggak kami khawatir gitu loh? Ya, terima kasih Mas Rudi. Terima kasih pada semua yang menikmati obrolan kita ini. Jadi memang awal-awal di kita itu basis-basis intoleran, radikalisme dan sebagainya itu lebih bertumpu terhadap persoalan-persoalan politik, orientasi politik. Kalau di Indonesia itu yang paling awal radikalisme yang berbasis agama itu kan disuarakan oleh NII waktu itu. Negara Islam Indonesia. Kartosuwiryo. Ini kan sebenarnya Kartosuwiryo ini kan harus kita ketahui beliau ini adalah penandatangan Sumpah Pemuda. Pejuang sebetulnya. Pejuang sebenarnya. Pejuang, Satu kesalahan kecil sebenarnya, dia tidak dirangkul untuk ikut mengurusi kekuasaan yang baru lahir. Waktu zaman Soekarno. Sehingga akhirnya dia membuat satu kekuatan secara parsial, memproklamasikan itu di Tasik, dan ini kemudian menjadi cikal bakal embrio dari pergerakan politisasi Islam di Indonesia. Politisasi. Betul. Karena dari sini kemudian lahir Jamaah Islamiyah. Turunan-turunannya yang kemudian menjadi produk-produk hingga hari ini seperti JAD, JAK, JAT, JAS, MIT, MIB. Ini kan semua lahir dari sana. Sebetulnya biangnya itu adalah NII sebenarnya. Iya, dengan organisasinya namanya Darul Islam. Jadi pasca wafatnya Allahyarham Kartosuwiryo, lalu kemudian Darul Islam ini berusaha untuk bangkit secara utuh untuk tetap berjuang dengan amaliyah-amaliyahnya. Mereka mengirimkan pasukan-pasukan jihadis ke Afghanistan di bawah Adah Jailani dan Ajengan Masduki dan Abdullah Sungkar ketika itu. Sekitar tahun 80-an. Zaman kita SMA. Zaman kita SMA masih dengerin Rolling Stone. Zaman kita asik dengan Zeppelin, mereka sudah asik dengan amaliyah-amaliyah dan brutalitas sebenarnya. Nah, dari sini kemudian Pecahnya ini persoalan ideologis sebenarnya. Abdullah Sungkar tidak suka dengan Adah Jailani dan Ajengan Masduki karena persoalan tafsir-tafsir agama. Abdullah Sungkar menganggap Darul Islam ini masih percaya terhadap keris, percaya terhadap klinik-klinik dan sebagainya. Dan Abdullah Sungkar ini kan lahir dari gerakan Usroh di Jawa Tengah, gerakan-gerakan Wahhabisme awal di Jawa. Nah, ini kemudian yang membuat mereka terpisah. Abdullah Sungkar bersama Abu Bakar Ba'asyir membuat Jamaah Islamiyah tahun 92. Abdullah Sungkar ini terinspirasi oleh Al-Gama'ah Al-Islamiyah yang di Mesir. Sehingga organisasinya diberi nama yang sama di sini. Nah,
Setelah itu kemudian gerakan-gerakan pengiriman jihadis ke Afghanistan ini di take over oleh Jamaah Islamiyah di bawah Abdullah Sungkar, karena memang yang punya akses Abdullah Sungkar ke sana ini, ke Afghanistan. Nah itu yang terjadi. Setelah itu mereka tetap mengirimkan 5 angkatan untuk berjuang. Setelah Taliban berkuasa, berkuasa di Afghanistan, ini makin menjadi. Sehingga akhirnya tetap pengiriman-pengiriman yang dilakukan ini menjadi petaka buat kita dari Jamaah Islamiyah ini. Ini. Nah, itu kemudian yang mengubah trajektori gerakan-gerakan radikal di Indonesia hingga hari ini. Kalau kita tahu, Mas Rudi, tahun 2000, 2009 itu kan hampir semua pelaku dari gerakan-gerakan teror yang frontal, amaliyah brutal itu kan dilakukan oleh alumni dari Afghanistan. Mas, saya potong dulu. Iya. NII, tadi dikatakan oleh Mas Islah, NII yang berarti pada zaman Orde Baru dan sebagainya itu, ini belum tuntas dibereskan masalah NII. Justru menurut saya ada satu kesalahan dari Orde Baru, satu metodologi yang salah menurut saya ini, Mas Rudi. Mereka mengirimkan itu, melakukan eksportasi besar-besaran ke Afghanistan itu, tujuannya adalah supaya daripada mereka bikin resek di sini, mending kamu udahlah resek di negara orang, kan kurang lebih seperti itu. Metode berpikirnya seperti itu. Tapi ini yang justru menjadi persoalan. Ketika mereka kembali ke sini, mereka punya keahlian perang, keahlian tempur, mereka tahu memegang senjata, dan yang paling fatal adalah mereka tahu cara merakit bom. Nah, produknya seperti Ali Imron, Amrozi, dan Imam Samudra, dan banyak sekali. Ini yang menjadi persoalan. Nah, ilmu-ilmu yang didapat dari mereka inilah yang menjadi bencana buat kita hingga hari ini. Sekarang Jadi artinya kalau setelah itu tidak tuntas, malah mungkin diberikan suatu policy yang menurut saya salah ya, karena strateginya salah. Tapi ternyata sekarang kita mendapatkan imbasnya gitu. Sekarang dengan sudah banyak dituntaskan oleh beberapa dekade kita ini, tapi kan masih kelihatan terus mereka ini. Ada Abu Bakar Bashir sudah ditahan, masih juga belum tuntas gitu, Mas. Apa yang membuat ini kok susah sekali untuk dianu? Ini pada akhirnya kembali kepada tafsir-tafsir agama, Mas Rudi. Jadi sebenarnya Jamaah Islamiyah ini terakhir melakukan amaliyah teror itu tahun 2009. Setelah itu mereka mengubah strateginya. Kalau dulu mereka menggunakan suatu strategi namanya PUBG, Pedoman Umum Pergerakan Jamaah Islamiyah. Setelah mereka itu merasa terendus semua pergerakannya, semua aksi-aksi brutal itu berhasil diselesaikan oleh pihak keamanan, pihak penegak hukum. Akhirnya mereka mengubah strategi mereka menjadi strategi tamkin Jamaah Islamiyah. Mereka memodifnya. Nah, di dalam strategi ini mereka membuat banyak elaborasi turunan, misalnya TASTOS, Total Amniyah System, Total of Solution. Dia kemudian membuat protokoler marhalah-marhalah itu yang sering saya suarakan di TV. Ini supaya masyarakat mengerti. Marhalah-marhalah itu adalah pola gerakan mereka yang memang ingin menghindar dari gerakan-gerakan teror secara visual. Mereka tidak lagi menjadi pelaku bom bunuh diri, mereka tidak lagi berusaha meledakkan gedung. Ini yang mereka hindari, dan mereka mengubahnya menjadi menjadi metodologi infiltrasi. Nah, sejak saat itu mereka lebih berpusat kepada penguatan organisasi dan infiltrasi terhadap lembaga-lembaga normatif. Lebih berbahaya itu. Dan ini kemudian disambut oleh ketika ini selama 2 periode kepemimpinan Pak SBY, ini yang menjadi suatu persoalan tersendiri bagi kita adalah Pak SBY ini kan metode kepemimpinannya kan everybody happy, zero enemy. Ini yang kemudian memunculkan, dan kita tahu tahun 2007 HTI menjadi organisasi yang legal, bahkan diberi panggung di GBK, menterinya hadir dan sebagainya. Kemudian ada beberapa ajaran-ajaran yang baru datang, baru menguat pada zaman itu seperti Wahabi Salafi dan sebagainya. Itu menguatnya pada periode itu. Dan harus kita ketahui, menurut Farah Pendit, salah seorang diplomat
pada masa pemerintahan Obama mengatakan 100% teroris yang ditangkap di seluruh dunia ini adalah penganut faham Wahabi Salafi. Meskipun disclaim ada disclaimernya juga, tidak semua penganut Wahabi Salafi itu pelaku teror. Nah, ini kemudian yang menjadi satu melting pot ajaran ideologi yang membagi mereka itu menjadi 3 bagian. Ada beberapa dari mereka yang sibuk dengan urusan dakwah. Yang kedua ada yang sibuk dengan urusan politik. Yang ketiga adalah yang sibuk dengan urusan jihad. Padahal semua ini menjadi inti dari ajaran yang sama. Artinya kelompok-kelompok teror yang ada di Indonesia hari ini dengan mereka yang mengusung ajaran-ajaran Wahabi Salafi itu sebenarnya sama, irisannya sama. Kalau misalnya ada ustadz dari Wahabi Salafi mengharamkan wayang, 100% dari kelompok teror ini juga mengharamkan wayang. Artinya secara ubudiyah, secara pemikiran-pemikiran tafsir mereka sama. Hanya cara metodologi perjuangannya yang berbeda. Tapi mereka terorganize nggak dalam satu sistem itu? Mereka terorganize di bawah permukaan setelah kita larang. Organisasi-organisasi seperti Jamaah Islamiyah, Jamaah Ansarud Daulah, dan semua produk-produk turunannya, JAK, JAT, JAS, Ansarus Sunnah, Ansarut Tauhid, Ansarut Khilafah, dan sebagainya, itu kan sebenarnya memang organisasi-organisasi underground yang memang sayap-sayap dari organisasi awal yang bernama Jamaah Islamiyah ini. Mereka aktif sekali melakukan penguatan-penguatan organisasi dan melakukan infiltrasi, termasuk terhadap TNI Polri, termasuk kepada lembaga-lembaga negara. Makanya penangkapan-penangkapan dari Densus itu kalau kita perhatikan kan memang menyasar banyak sekali pegawai BUMN, ASN, termasuk dari TNI Polri. Banyak. Ada ya Mas? Ada. Jadi, sorry, mohon maaf nih, saya potong nih, mumpung masalah infiltrasi ke lembaga negara. Iya. Kemarin sempat beredar video dari satu Ustadz Ridho kalau nggak salah, mengatakan polisi itu tersusupi faham Wahabi dengan terbentuknya PCS. Iya. Polisi Cinta Sunnah. Iya. Apakah benar itu? Benar sekali. Dan sekarang mereka berusaha bertakiyah dengan satu nama baru, Pembelajar Cinta Sunnah, tapi singkatannya tetap PCS. Pembelajar Cinta Sunnah. nggak pakai nama polisi? Nggak pakai nama polisi karena mereka tahu gerakan ini sudah tercium. Dan tapi admin-adminnya tetap polisi, anggota. Aktif? Aktif. Wow. Artinya mereka ini secara kuantitas, jumlah, cukup mengkhawatirkan nggak sih? Menurut saya mengkhawatirkan, karena kalau kita melihat secara komparatif dengan banyak negara di seluruh dunia, metode infiltrasi terhadap kepolisian dan tentara ini menjadi fatal pada akhirnya. Terbentuknya Al-Sabab itu tidak berdiri di ruang hampa. Dia dimulai dari sebuah gerakan toli'ah, gerakan elit kecil dari ketentaraan di Somalia. Demikian juga dengan Nigeria. Terbentuknya Boko Haram itu berawal dari toli'ah juga, avant-garde. Kesatuan elit kecil di dalam tubuh ketentaraan juga. Oke, kalau begitu, kalau itu mengkhawatirkan, kan Mas Islah kan sering berkomunikasi dengan banyak orang, ya kan? Apakah sudah ada langkah-langkah yang cukup strategis dari pimpinan Polri untuk mengatasi hal ini? Sebenarnya ini kan persoalan ideologi kan sebenarnya. Artinya ideologi itu harus dilawan dengan ideologi. Pemikiran harus dilawan dengan pemikiran. Kalau menurut saya langkah-langkah yang dilakukan Mabes Polri ke arah itu, ke arah kontra ideologi, ke arah kontra radikalisasi itu masih belum. Karena memang begini, PCS ini kan masuknya lewat jalur dakwah. Mereka memanfaatkan polisi-polisi yang haus akan agama. Tapi secara tanpa sadar, melalui proses kesadaran-kesadaran kognitif, mereka pada akhirnya akan berkenalan dengan segregasi. Pemisahan-pemisahan, karena konsep dari ajaran ini sebenarnya adalah al-wala wal-bara. Loyalitas dan pemisahan dengan orang yang dianggap kafir. Ini kan memang orang-orang yang anti perbedaan sebenarnya. Secara dakwah awal memang mereka seolah-olah dikenalkan dengan kesejukan, misalnya. Tidak boleh menghina pemimpin. Tidak, unjuk rasa itu haram. Oke, pada tataran itu memang buat polisi kan menarik. Oh, ini kan kerjaan saya. Ajaran seperti ini membantu saya kan. Meringankan beban. Meringankan beban gitu. Pekerjaan saya jadi ringan. Kalau ini diadopsi oleh seluruh rakyat Indonesia, nggak akan ada lagi caci maki ke presiden, ke unjuk rasa misalnya.
Tapi itu hanya tahap awal. Pada akhirnya mereka itu tidak menghendaki adanya perbedaan. Itu pasti. Konsep bid'ah, konsep takfir itu pada akhirnya muncul. Dan setelah konsep bid'ah, konsep takfir, konsep-konsep anti koeksistensi itu ketika mulai muncul, mereka pada akhirnya akan mentogutkan lembaganya sendiri. Itu kan bahaya itu. Bahaya sekali, dan mungkin ada yang resign. Bahkan ada 2 anggota Polwan misalnya yang ditangkap oleh Densus di Yogyakarta karena mau berangkat ke Suriah. Polwan aktif. Polwan aktif. Wow. Nah ini kan menjadi persoalan-persoalan kalau masih pada tataran kasuistis mungkin oke lah ini masih bisa menjadi konsumsi kita. Tapi kalau ketika gerakan underground movement mereka itu semakin membesar, pada akhirnya mereka bisa menguasai populasi kepolisian dan tentara yang notabene punya senjata, mereka punya wewenang untuk melakukan penegakan hukum dan punya wewenang untuk menjaga pertahanan negara ini. Selesai kita. Dan itu yang terjadi di Somalia misalnya. Mas Islah, infiltrasi itu kan bukan semacam gebrakan seketika. Iya. Ada proses halus gitu kan, lambat dan itu perlu waktu gitu. Iya. Nah, menjadi terpapar seperti yang dilakukan oleh teman-teman yang di PCS ini kan, Iya. ini kan perlu waktu. Iya. Apakah berarti ada pembiaran begitu lama sehingga ini bisa eksis? Menurut saya bukan pembiaran, ketidakpahaman. Oh, sih. Baik dari Mabes Polri atau sampai ke tugas-tugas wilayah yang di bawah. Karena memang kan mereka masuknya halus sekali. Dia seolah-olah mengajarkan ketentraman, mereka mengajarkan humanity dan sebagainya. Dan ini menarik buat orang yang berangkat dari keluarga yang pemahaman agamanya kecil, dan mereka berangkat dari keluarga yang bisa dikatakan sinkretis, abangan dan sebagainya. Dan ketika dia sudah dipenuhi oleh tugas-tugas yang sedikit misalnya kalau polisi ya, kalau polisi kan memang tugas-tugasnya itu selalu berserempetan dengan urusan nyawa, resiko-resiko yang besar itu membuat mereka itu akhirnya membutuhkan energi-energi spiritual di dalam otaknya. Nah, ini yang dimanfaatkan. Titik balik kesadaran ini yang dimanfaatkan mereka masuk ke sana, mencekokinya secara perlahan, dan kemudian pada gelombang yang lebih besar mereka pada akhirnya melawan kode-kode etik di kepolisian sendiri dan ketentaraan, misal celana licin, kerangin. Ini bukan persoalan itu ya, karena artinya ciri-ciri radikal bukan itu sebenarnya. Jenggot ditutupin misalnya. Kita tahu isbal ataupun jenggot itu menurut mereka kan sunnah. Tapi ketika dia mulai mendevaluasi kode etik di korpsnya. Nah, ini menjadi persoalan. Iya. Mas, saya yakin sudah ada identifikasi dari internal Polri, ya. Pasti ya. Jadi artinya ini kan sebelum membesar, katakanlah saya nggak tahu apakah 10% atau di bawah 10% atau lebih itu, tapi apakah memang sudah ada langkah konkret untuk mengatasi hal ini dari pimpinan sekarang? Setahu saya sudah ada langkah konkret ya, tapi menurut saya belum ke arah yang bisa menyelesaikan persoalan. Instantly mungkin bisa, misalnya dengan menarik mereka ke posisi-posisi yang non strategis misalnya, atau senjata-senjatanya misalnya bisa saja dilucuti orang-orang yang terpapar seperti ini. Tapi menurut saya masih belum ada gerakan secara masif dari Mabes Polri untuk berusaha melakukan upaya kontra ideologi dan melakukan proses-proses reintegrasi terhadap mereka. Karena setahu saya ada beberapa kasus terakhir misalnya yang resign itu keluar dari kepolisian karena menganggap bahwa kepolisian ini togut. Ini kan pada tingkat sudah level pedas sebenarnya. Level pedas terakhirnya nanti akan tergabung dengan kelompok-kelompok teror. Mungkin ini kan prosesnya kan begini Mas Rudi. Orang itu kan dulu awalnya berkenalan dengan apa yang namanya intoleransi. Dia sudah mulai merasa gelisah karena keimanan orang lain. Ngelihat gereja gelisah. Ini kalau dalam perspektif Islam ya, gelisah. Mengucapkan Natal itu diharamkan. Budaya-budaya sudah mulai berusaha dijauhi segala macam. Nah, ini kan sudah mulai mengarah kepada pemikiran-pemikiran intoleran. Nah, kalau sudah begitu, pada akhirnya mereka akan terjebak kepada yang namanya kekerasan, ekstremisme. Nah, ini yang sudah mulai hanya setingkat lagi mereka akan berkenalan dengan terorisme. Karena ekstremisme yang dilakukan sendirian ini kan masih insecure.
Mereka akhirnya mencari kelompok yang lebih kuat untuk terorganisir supaya dia bisa melakukan aksi-aksi ekstremismenya ini dalam suatu organisasi yang kita sebut dengan jaringan organisasi teror itu tadi. Banyak sekali. Oke. Mas, ini di kepolisian. Iya. Kalau TNI gimana? Ada juga? Sama, tapi presentasinya lebih kecil. Ada survei Alfara kalau tidak salah tahun 2018 itu 3, sekian persen. Itu bahkan sudah dilansir oleh Pak Ria Mizat Riakudu pada Menhan waktu itu. waktu itu. Iya, Menhan waktu itu. Sementara kalau di kepolisian ini menurut survei Alfara itu di atas 5%, di bawah 10%, tapi saya meyakini hari ini itu di atas 10%. Wow. Ini bahaya sekali. Oke, saran Mas Islah apa terhadap dua institusi? Ini kan institusi vital nih, Mas. Iya, betul. Apa saran yang konkret? Kalau saya, karena mereka ini adalah bagaimanapun kesatuan-kesatuan komando, menurut saya harus tegas dari pimpinan untuk membuat satu ruang-ruang penyadaran, termasuk ruang-ruang moderasi, ruang-ruang yang memberikan pemahaman kepada mereka bahwa mereka ini hanya korban sebenarnya. Nah, ruang-ruang penyadaran kognitif ini yang diperlukan. Mereka diajak bicara, mereka diajak diskusi. Di Islam sendiri, ini saya selalu menggunakan perspektif Islam. Proses-proses penyadaran ini pernah dilakukan oleh Abdullah ibnu Abbas terhadap kaum Khawarij di Kufah, di Irak. Dan memang mereka itu ketika ditawarkan kepada Sayyidina Ali misalnya, Sayyidina Ali perangi mereka, Sayyidina Ali menolak. Tidak akan menyelesaikan persoalan. Mereka itu harus diajak bicara. Abdullah ibnu Abbas akhirnya diutus untuk berbicara dengan mereka, dan hanya satu kali pertemuan berhasil menderadikalisasi mereka sebanyak 6.000 orang dari 20.000 lebih itu. Artinya memang apa yang dikatakan Yousafzai, Malala Yousafzai, ya, itu aktivis feminis dari Pakistan. Itu, ya, dia bilang ya peluru hanya bisa membunuh teroris, tapi edukasi itu justru membunuh terorisme. Nah, ini penting buat kita, edukasi seperti ini, karena sebenarnya gejala-gejala seperti ini sudah terjadi di negara lain dan terjadi di dalam sejarah semua agama-agama itu selama berabad-abad, Mas Rudi. Ini kan sebenarnya repetisi-repetisi sejarah, repetisi-repetisi zaman. Ya, kalau kita bicara soal zaman kan setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Nah, ini harus ada template, harus ada copy paste dari proses-proses ini. Polisi-polisi yang dianggap terpapar, yang sudah di mapping, sudah di profiling oleh Mabes Polri, ini memang harus maupun TNI ya? Iya, maupun TNI pasti, karena kan ini semua sudah profilnya sudah ada sebenarnya. Ini paparannya levelnya di Bintara Tamtama atau perwira juga? Semua. Wow. Banyak perwira yang terpapar ini karena yaitu haus akan spirituality dan ilmu-ilmu agama yang dulunya tidak dipunyai. Dan ini mohon maaf, saya harus mengatakan ini, polisi ini kan identik dengan penegakan hukum, yang di dalamnya itu kadang-kadang ada good cop, bad cop dan sebagainya. Nah, ini yang membuat mereka itu akhirnya ingin kembali kepada Tuhan. Dan ketika mereka berusaha mencari Tuhan, ketemunya dengan yang begini, selesai. Itu dia. Tapi artinya perlu langkah konkret untuk melakukan kontra. Harus ada ruang-ruang, ada bejana-bejana untuk diskusi dengan mereka. Ada ditumbuhkan moderasi beragam. Betul. Konkret ya. Mas, saya ngeri ya. Cukup ngeri saya. Saya belum cerita soal bagaimana infiltrasi mereka terhadap polisi dan tentara di beberapa negara yang kemudian hingga hari ini berkecamuk dan konfliknya tidak pernah selesai. Banyak sekali. Ada referensi ya? Metodologi mereka itu selalu seperti. Dan kalau kita mau tahu, Mas Rudi, Khawarij ini tentara. Khawarij ini kan tentaranya Sayyidina Ali yang membelot karena tidak setuju dengan arbitrase peperangan dengan Muawiyah. Ini kan tentara. Dan ketika tentara sudah terinfiltrasi dengan paham-paham yang seperti ini, maka ideologinya itu menjadi terjaga. Dan hingga hari ini kan kita percaya bahwa Khawarij ini menjadi firqah-firqah dan hidup hingga hari ini 1400 tahun. Wow. Ini kan bahaya. Mas, oke, kembali ke masalah radikalisme tadi. Akhir-akhir ini saya dengar dan saya lihat Densus 88 melakukan penangkapan-penangkapan. Nah, kemarin di Sukoharjo, di Lampung dan sebagainya. Nah, kelompok-kelompok ini apakah masih terafiliasi dengan Jamaah Islamiyah atau kemarin ada HASI, Hilal Al-Ahmar Society Indonesia. Apakah ada
terbentuk jaringan baru itu seperti apa, Mas? Lokomotifnya kan Al-Qaeda. Oke. Ketika muncul ISIS di bawah Al-Baghdadi di Irak dan Suriah, orang-orang yang tidak setuju dengan pola pergerakan Al-Qaeda itu memecah, membuat sebuah organisasi tersendiri namanya Jamaah Ansarud Daulah. Dan dia lebih memilih ISIS sebagai lokomotifnya. Nah, pecahan ini yang kemudian membuat mereka ini berbeda proses amaliyahnya. JI lebih fokus terhadap penguatan organisasi, JAD ini lebih kepada amaliyah-amaliyah instan, seperti meledakkan gereja, aksi-aksi. Nah, ini yang kemudian menjadi dua bagian itu. Kalau di JAD itu ada ideolog namanya Aman Abdurrahman. Nah, ini yang sekarang ada di Nusa Kambangan terpidana vonis mati, tapi belum dieksekusi. Belum, karena pengikutnya masih banyak. Mungkin pemerintah punya pertimbangan sendiri. Ditunggu sadarnya lah, kurang lebih mungkin begitu, saya nggak tahu. Tapi belum dieksekusi. Tapi JI ini sendiri sebagai organisasi yang ingin menguatkan organisasi. Jadi kalau kita ingin tahu soal organisasi teror ini, Mas Rudi, dia selalu bertumpu terhadap 3 hal utama ini. Mereka selalu berusaha menguatkan fundingnya, pendanaan, kemudian pendidikan. Di dalamnya ini ada pendidikan ini memang sasana kalau mereka menyebutnya. Pak pesantren-pesantren juga ada. Saya nggak pernah tabu untuk mengatakan pesantren dan masjid karena memang kanal mereka itu di sini melalui pesantren. Secara realitas memang ada. Memang realita. Saya makanya nggak pernah protes ketika BNPT mengatakan pesantren ini terpapar, ya memang ada kok. Tapi kepalanya mau minta maaf itu, Mas. Nggak perlu minta maaf, itu realita. Makanya saya menyayangkan kepala BNPT minta maaf. Nggak perlu. Sama persis, saya juga menyayangkan. Iya. Karena memang dalam kenyataannya ada kok pondok pesantren. Iya, gitu. kalau minta maaf ini seolah-olah kan kita seolah-olah menolak realita. Iya. Ada, nggak perlu tabu dan nggak perlu takut juga. Memang ada kok. Penceramah-penceramah di masjid itu memang oh begitu. Memang begitu kok, nganjurin orang membenci ini, membenci itu, caci maki. Persiapan aksi juga dari masjid juga. Dari masjid juga. Iya. Bahkan merakit bom di Banjarmasin di masjid. Di masjid, ya. Udahlah, kita harus percaya realita itu. Dan ini bukan yang terjadi yang pertama. Sejak zaman Nabi, masjid ini pernah dijadikan sebagai epicentrum dari sebuah gerakan pemberontakan. Kasus Masjid Diror itu. Kebencian-kebencian dibangun dari situ untuk melakukan perlawanan terhadap Nabi Muhammad. Dan itu akhirnya dirobohkan masjidnya. Ini kejadian ini kan bukan hanya hari ini. Nah, yang terakhir tadi adalah rekrutmen. Dengan 3 faktor ini. Jadi pertama tadi apa namanya? Pendanaan, pendidikan dan sama rekrutmen. Oke. Nah, rekrutmen ini pasti sasarannya adalah anak muda, Mas Rudi. Oke. Karena bagi mereka anak muda ini adalah investasi masa depan ideologi mereka, supaya sustain, supaya continuity, berkelanjutan. Nah, mereka ini terutama pada hari ini mereka lebih fokus terhadap pendanaan. Hilal Ahmar Society, ada One Care, ada Sham Organizer, ada Abdurrahman bin Auf. ACT ini saya nggak tahu secara yuridis formal kan belum terbukti. Tapi saya mohon maaf, pendanaan seperti ini, seperti Hilal Ahmar ini, dan juga pernah terjadi beberapa abad yang lalu. Ini memang sengaja mereka ini selalu menggunakan konotasi narasi kemanusiaan. Sebenarnya memang untuk menyedot dana umat. Kemudian dana umat itu diselewengkan misalnya, ya bisa saja. Saya nggak tahu karena saya tidak bisa, nanti kita disomasi lagi. Karena memang yuridis formalnya belum ada. Kecurigaan ya mungkin aja. Ada indikasi. Ada indikasi mungkin. Ya, oke. Mas, jadi kembali yang tadi. Pertanyaan saya tentang kelompok-kelompok teror yang sekarang sedang ditangkap oleh Densus 86. Apakah tetap mereka dalam bentuk grupnya JAD gitu atau JI atau mungkin ada lagi kelompok baru? Enggak, kalau mereka ini begini, kalau hari ini yang sedang giat dilakukan oleh penegak hukum setahu saya itu memang ada JAD, ada JAT dan beberapa kelompok yang terlokalisir di Sulawesi Tengah itu MIT. Itu kombatan yang ada di atas Gunung Biru sampai pegunungan Parigi Mutong.
Ini kan kombatan, mereka bersenjata, makanya beberapa orang ya ditembak mati, tapi sebagian juga ditangkap hidup-hidup. Tapi kalau yang bersenjata pasti ya ditembak mati, karena ini kan menghindari perlawanan-perlawanan represif dari pihak mereka. Nah, JAD, MIT, dan JI ini memang sekarang sedang galak, tapi ada satu hal yang mungkin harus kita perhatikan nih Mas Rudi. Aksi-aksi self-radicalize, ini jauh lebih penting buat kita. Ini jujur kalau penegak hukum di soal JAD, JI, dan MIT atau MIB, ini mungkin penegak hukum sudah hafal lah. Operasi-operasi intelijen mereka, udahlah, mereka insya Allah sudah memahami itu. Tapi self-radicalize ini kan ada di sekitar kita. Terradikalisasi lewat medsos, ini yang sangat penting. Dan aksi-aksi lone wolf, ini sudah mulai menjadi tren belakangan ini. Termasuk di Indonesia. Ini bisa jadi korbannya naudzubillahi min dzalik, anak-anak kita, ponakan-ponakan kita, tetangga kita, dan lingkungan terdekat kita. Ini yang bahaya. Makanya ada 3 penangkapan terakhir dari Densus itu. Mereka ini memang dikerahkan oleh ISIS langsung. Itu untuk mempengaruhi anak-anak milenial lewat media sosial. Ini kelompok ini? Yang terakhir ditangkap minggu kemarin. Lampung ini? Lampung dan di Jakarta. Di Jakarta, oke. Dan di Tangsel. Di Tangsel? Ya. Jadi mereka ada kelompok untuk menggarap medsos ya? Iya, nama grupnya An-Najiyah. Jadi mereka ini secara saya baru dengar ini, grup baru? Ya, baru. Oke. Baru ini, An-Najiyah, ini nama kelompoknya, tapi memang mereka ini berusaha melakukan media sosial deployment, dan mereka memang menyuarakan, mengglorifikasi aksi-aksi teror dari ISIS, termasuk juga Togut dan sebagainya itu, sama persis. Dan ada salah satu perempuan, ini mantan FTF, returnis dari Suriah, yang bergerak dan sudah ditangkap oleh Densus. Dan mereka ini secara khusus melakukan proses penterjemahan dari An-Naba, medianya ISIS. Ya, medianya ISIS ini banyak, tapi An-Naba ini salah satu yang terbesar. Nah, ini diterjemahkan, ada video konten kreatornya segala macam, dan ini yang di deployment melalui Instagram, melalui Telegram, melalui Facebook dan sebagainya. Mereka well organized ya? Well organized di bawah permukaan, dan terafiliasi langsung dengan kekuatan mereka di luar negeri. Ini yang ditangkap oleh Densus. Nah, kita, orang-orang awam seperti kita, tentu tidak sampai ke arah sana. Ini biarlah menjadi bagian dari Densus, dari penegak hukum lah ya. Nah, konten-konten yang seperti ini kan akhirnya menjadi produk-produk turunan dari yang tidak terorganisir. Nah, ini yang bisa jadi menyasar kita. Seperti almarhumah Zakiah Aini yang nyerbu Mabes Polri, itu kan terpapar dari media-media seperti ini. Polisi kan punya virtual polisi ya, polisi virtual yang dulu sempat ramai. Itu efektif gak sih? Kita juga punya, kalau di Mabes Polri kan ada Direktorat Cyber juga, yang memang tugas. Dan punya Kominfo loh, jangan salah kita. Negara ini punya Kominfo. Harusnya bisa deteksi. Seharusnya bisa di take down, tapi persoalannya yang saya tahu, Mas Rudi, mereka ini kan di bawah platform. Platform itu punya aturan sendiri. Meskipun kita minta take down, kita sudah memberikan penguatan misalnya untuk kelompok teror ini, tapi kalau platform menganggap ini tidak menyalahi guideline mereka tetap nggak bisa di take down. Persoalannya lagi, Kominfo itu pernah curhat ketika audiensi dengan kita, dia bilang, kita men-take down hari ini 1000 Pak, besoknya muncul 2000 akun. Ini memang menjadi persoalan tersendiri, dan kalau kita baca bukunya Yuval Noah Harari lah ya, bahwa nanti di masa depan itu memang hanya orang-orang yang menguasai algoritma digital yang akan menguasai manusia lainnya yang lebih besar. Ini kan bahaya ini. Kalau anak cucu kita kelak dikuasai oleh kelompok-kelompok radikal ini yang lebih mengglorifikasi peperangan, lebih mengglorifikasi violent dan sebagainya, ini kan bahaya. Mas, untuk kelompok An-Najiyah tadi ya, yang menangani media sosial gitu, apakah terkoneksi dengan kelompok aslinya Pak Sunardi yang di Sukoharjo? Terkoneksi tidak? Tidak, karena mereka JI. Oh. HASI ini kan Hilal Ahmar Society Indonesia ini kan di bawahnya JI. Okay. Ini di bawahnya ISIS. Oke. Kalau ditarik mungkin afiliasi ya lebih resiliensinya lebih ke JAD. Ke JAD ya. Oke. Mas, merinding saya. Oke.
Mas, sekarang Ini belum seberapa loh. Belum seberapa, Tapi nantilah kita bahas lebih dalam Sahabat lagi. Indonesia, beliau ini adalah Direktur Jaringan Moderat Indonesia JMI. Iya. Saya pikir I-nya Indonesia ternyata. Nanti akan saya buatkan rubrik khusus istilah insight gitu. Karena jujur kita membutuhkan pencerahan-pencerahan seperti ini. Jangan sampai kita tidak ngerti apapun tentang konstelasi masalah radikalisme. Genealogi kekerasan di dalam agama-agama juga kan sudah ada. Nah, Mas, yang ingin saya tanyakan sekarang, gerakan mulai NII, kemudian turunannya ada JI, ada JAD dan sebagainya sampai ke Anabia sekarang, sebetulnya mereka ini real ideologi keagamaan mereka yang diperjuangkan atau ada politisasi? Semua organisasi teror di seluruh dunia yang berbasis agama, bukan hanya Islam, itu sebenarnya tujuannya adalah politik. Semua. Jadi mereka ini hanya alat aja sebenarnya. Sebenarnya hanya alat sebagai strategi marketing, karena ketika orang itu punya tujuan-tujuan hegemoni politik, pasti mereka berusaha mempengaruhi populasi sebanyak-banyaknya. Satu hal yang paling mudah untuk menguasai populasi sebanyak-banyak itu adalah agama. Karena basis dalam agama itu memang menjadi peluang buat mereka. Satu, dogma. Yang kedua, kemartiran. Yang ketiga adalah messianic belief, nubuat akhir zaman. Ini kan menarik buat orang-orang yang menginginkan hegemoni politik. Nah, dari tiga hal ini kan menarik sekali buat agama. Soal dogma ini jelas, orang merem lah kalau untuk urusan agama. Kan kita tahu penipuan perumahan lah apa, termasuk first travel, ini kan soal dogma. Mudah ditipu kalau udah atas nama agama. Kemudian yang kedua adalah kemartiran. Mati masuk surga karena berjuang untuk agama, ini kan menarik. Jihad, mati syahid, menjadi syuhada dan sebagainya. Ini kemartiran, dan ini dipunyai oleh hampir semua agama. Konsep-konsep ini. Kemudian messianic belief, nubuat akhir zaman, bahwa kalau kita menjadi penguasa wilayah ini akan menjadi, karena Dajjal sudah mau turun, nanti Imam Mahdi dan sebagainya. Kalau di Islam itu kan konsep-konsep itu hadir. Artinya nanti Islam akan bangkit dalam penguasaan wilayah, menjadi hegemoni tunggal di bumi ini, sehingga Islam menjadi jaya dan nanti kiamat. Nah, ini kan nubuat akhir zaman. Dan pemahaman ini juga ironisnya kan, bukan ironisnya sebenarnya, memang dimiliki oleh semua agama. Peluang-peluang ini yang dipakai. Makanya saya selalu mengatakan memang terrorism has no religion. Tidak ada terorisme tidak ada agamanya. Karena tidak ada agama yang menganjurkan terorisme. Tapi memang ini menjadi persoalan tiga faktor tadi. Itulah mengapa kelompok-kelompok radikal dan terornya di India itu ya Hindu. Kelompok teror dan radikalnya di Myanmar ya Buddha. Di Indonesia ya Islam. Di Italia sana orang-orang Katolik. Iya, seorang orang Katolik. Ada Badermannhof, IRA, ada FARC dan sebagainya itu kan. Termasuk di Spanyol. Iya, semua. Nah, Mas, sekarang ini ada BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Nah, deradikalisasi jalan nggak sih, Mas, menurut? Kalau menurut saya, karena konsepnya begini, saya tidak mau menghakimi organisasi seperti BNPT ataupun Densus ya. Tapi memang kalau kita berbicara konsep deradikalisasi, tidak semua mantan napiter itu kan terderatkan. Ada beberapa mantan napiter yang kemudian ditangkap lagi. Artinya belum sadar. Tapi saya pikir begini, BNPT memang harus lebih dioptimalisasikan. Memang harus lebih di-boost up, lebih digenjot lah gitu. Karena memang BNPT ini kan sebenarnya kolaborator dari puluhan lembaga kementerian negara yang harus ikut serta di dalamnya. Tapi saya melihat ya kurang maksimal aja sih sebenarnya. Kurang maksimal karena salah strategi atau mungkin salah metodologi yang dipakai? Kalau kita melihat begini, kontraradikalisasi itu adalah program-program kepada orang yang belum terpapar. Deradikalisasi adalah program-program kepada orang yang sedang atau pernah terpapar. Ini yang harus kita pisahkan dari situ. Nah, BNPT ini lebih fokus terhadap deradikalisasi sebenarnya. Nah, kalau kita berbicara soal deradikalisasi kepada orang yang sedang atau pernah terpapar, maka harus ada mitigasi-mitigasi dalam berbagai hal.
sosial, ekonomi, moderasi ke pemikiran dan sebagainya, kebangsaan, moderasi agama dan sebagainya. Menurut saya dalam beberapa sisi BNPT sudah bagus melaksanakan tugasnya, tapi dalam beberapa hal masih ada beberapa yang kurang. Kalau menurut saya begitu, karena memang dari hulu ini belum sepenuhnya tersentuh. Penegakan hukum itu kan dihilir, Mas Rudi. Nah, proses kontraradikalisasi dan deradikalisasi ini kan di hulu. Kalau ini gagal, maka breedingnya akan berjalan terus, reproduksi terus menerus sehingga Densus hanya menunggu di hilir. Meskipun di Densus itu sebenarnya ada Direktorat Idensos, ada Direktorat Pencegahan. Tapi sebenarnya memang ini tidak bisa kita terlalu pasrah terhadap Densus. Tidak boleh terlalu pasrah terhadap BNPT. Ini perlu kerja bersama dari kita. Semua stakeholder harus bergerak. Semua. Dan negara harus hadir. Baik dalam penegakan hukum maupun dalam upaya-upaya pencegahannya. Mas, ada yang menarik beberapa titipan pertanyaan dari teman-teman saya tentang ideologi dari kelompok-kelompok ex-FPI yang sekarang masih ada Munarman, ada si A, si B dan sebagainya. Ideologi mereka seperti apa sebetulnya? Ideologi mereka ini kan sebenarnya orientasi politik. Secara amaliyah dan ubudiyah ini mirip dengan NU. FPI ini mirip sekali dengan NU. Mereka maulidan, mereka tahlilan, mereka baca ratib haddad, ratib atos dan sebagainya, sama seperti orang-orang NU, sama persis. Hanya kemudian yang membelah mereka, yang membedakan mereka antara Nahdliyin dengan FPI ini adalah persoalan orientasi politik. Ini adalah korban-korban dari politisasi agama selama 2 periode pemilu, menurut saya. Termasuk juga korban dari masa kepemimpinan Pak SBY yang everybody happy, zero enemy itu, menurut saya. Nah, pemanfaatan oleh politisi untuk dengan latar pragmatisme politik terhadap mereka ini sebagai kekuatan politik ini kemudian menjadi ampas hingga hari ini. Dan saya selalu mengatakan begini, ketika politisasi agama itu terlalu masif, terlalu pragmatis dilaksanakan, maka akhirnya dendam-dendam dan kebencian-kebencian itu menjadi awet. Sunni dan Syiah itu dari politisasi agama. 1400 tahun belum cair-cair juga hubungan mereka ini. Nah, FPI ini kan sejak 2014, 2019 terutama, dan Pilkada DKI 2017. Ini kan sudah lewat jauh. Pak Prabowo sudah jadi menteri, cawapresnya sudah jadi menteri juga, tapi kan kebenciannya masih tersisa. Dendamnya masih tertinggal di belakang. Inilah mengapa politisasi agama itu seharusnya menjadi musuh besar negara ini. Ironisnya, masih banyak orang yang masih berusaha menggunakan metode-metode itu tanpa mau melihat eksesnya, dampaknya. Karena itu kan paling paling mudah menjaring low cost dan mudah massa. Dan kita ini menurut saya, Mas, lebih banyak sering dihinggapi virus pragmatisme. Tidak berpikir jangka panjang. Betul. Jadi ekses-ekses tadi itu kita nggak pernah pikirkan. Nah, termasuk pembentukan FPI zaman dulu. Ya, seperti itu. Berangkat dari pragmatisme juga. Pragmatisme dari Pam Swakarsa dan sebagainya. Nah, kalau kita kembali ke FPI, berarti kalau tepat ya dugaan kita semua bahwa pada saat Munarman ditersangkakan menjadi terorisme, apalagi dia sudah beberapa kali hadir dalam baiat atau beberapa kali untuk ISIS, itu memang arahnya ke sana. Saya melihat kalau FPI ini bukan ideologis sebenarnya. Ini kan sebenarnya tokoh sentralnya terlalu menyuarakan berkali-kali soal kebencian dan caci maki, sehingga mereka itu akhirnya betul-betul kebencian terhadap pihak lain yang menurut mereka harus dibenci, ini menjadi pakem utamanya. Sehingga akhirnya apa? Udah tahu sebenarnya ISIS ini memang kalau kita lihat ADART-nya FPI, ini kan memang sebenarnya ingin mewujudkan khilafatu min hajin nubuwah. Memang khilafah. Hanya itu yang membuat resiliensi ideologis antara FPI dengan ISIS itu terjalin. Cita-cita khilafahnya itu. Ini soal khilafah ini panjang. Saya paling anti dengan khilafah yang selalu dihubung-hubungkan dengan konsep-konsep teologis, konsep-konsep agama dan sebagainya. Ini kan sebenarnya gestur politik. Sesi berikutnya kita ngomong khilafah ini. Boleh. Ya, tapi kalau soal FPI menurut saya ketika orang-orangnya itu digiring ke arah kebencian, kebencian terhadap pemerintahan, kebencian terhadap negara, termasuk kebencian terhadap demokrasi, pada akhirnya terlalu gampang orang-orangnya itu diombang-ambingkan,
termasuk Munarman misalnya. Munarman hadir berusaha melakukan, Munarman ini kan sebenarnya bukan pelaku langsung dari teror. Dia indirect, dia itu enabler. Dia itu memang enabler, dia itu menjadi simpul penyambung antara FPI dengan JAD. Dan dia hadir di Makassar. Kalau kesaksiannya di sidangnya Pak Muzakir itu dibilang, ini kan berbicara soal mensria ini berbicara soal batin. Sekarang kalau kita mau menggugat, kurang batin gimana? Munarman ini kalau hadir di satu acara, ya di satu acara saja mungkin tidak ada ikatan batin dengan mereka. Dia hadir di 3 acara dengan tema yang sama, dengan audiens yang sama. Ini kan menjadi masih batin, kurang batin apa lagi? Ya batinnya sudah menyatu lah dengan mereka. Dan FPI kemudian terjebak di dalam itu. Menurut saya, FPI yang ada hari ini yang masih sering mengglorifikasi baliho, memegang senjata tajam, dihunus, mengancam semua orang itu adalah residu-residu dari kebencian dan caci maki yang disuarakan oleh Rizik Syihab dalam berbagai kesempatan, termasuk ada videonya juga. Ada video dia mencaci maki segala macam. Ini akhirnya yang membuat militansi mereka itu terjaga. Ini kan kesian, ini kan korban semua. Apakah ini mungkin juga ada kelompok-kelompok di belakang yang memanfaatkan masa mereka juga? Ya jelas. Ya baik dari politisi, baik dari kelompok JAD seperti yang terjadi di Makassar, di UIN dan juga di Medan yang dihadiri oleh Munarman ini. Ini adalah kelompok-kelompok yang berusaha memanfaatkan militansi mereka. Termasuk 212 dan sebagainya. Ini kan sebenarnya pemanfaat militansi orang-orang yang menjadi korban dari politisasi agama, narasi-narasi kekerasan atas nama agama, sehingga mereka berusaha memanfaatkan itu untuk kepentingan agenda-agenda mereka. Seperti 212 ini pure soal politik. Ya, setuju saya. Tidak ada masalah. Tidak ada. Mereka selalu menyuarakan umat Islam di Indonesia dizalimi. Sementara dia dengan bebasnya bersuara, nggak ada yang nangkep gitu kan. Ini kan ironis. Iya. Belum pernah ada lihat sholat dilarang. Masjid ditutup belum pernah ada. Wow, naik haji malah dikoordinir loh. Bayar zakat dikoordinir loh, gimana? Iya, luar biasa. Mas, terakhir ini, nanti kita sambung untuk yang beberapa tema yang lain. Hari ini saya membuat opini tentang dibebaskannya polisi terkait dengan peristiwa KM 50. Iya. Ada pendapat seperti apa? Oh, saya yang paling awal mengucap syukur alhamdulillah itu. Saya sujud syukur betul itu. Ketika pada beberapa detik berikutnya hakim mengatakan divonis bebas, meskipun ini mungkin belum, saya nggak tahu ini masih ada proses hukum lanjutan, pasti biasanya begitu. Tapi saya udah langsung sujud syukur. Kenapa? Bahwa inilah kehadiran negara seharusnya. Menurut saya mereka seharusnya tidak diadili karena mereka itu berjuang untuk negara. Dia berusaha membela dirinya dan membela marwah negara. Dia harusnya diberi penghargaan. Tapi terpaksa dibawa ke suatu ranah pengadilan, ranah peradilan. Menurut saya karena desakan publik. Menurut saya Tapi kalau melihat dari rekomendasi dari Komnas HAM, memang harus diadili untuk pembuktian itu. Tapi dengan vonis bebas ini, saya yakin semakin membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Bahwa mereka tidak bersalah, ini sudah diadili secara fair dan sebagainya. Ya kalau ada orang yang kecewa ya silahkan saja. Tapi disinilah marwah negara. Marwah negara itu harus dihadirkan lewat penegak-penegak hukum. Kalau marwah penegak hukum itu tumbang, menurut saya hukum negara juga tumbang. Dan ketika hukum juga ikut tumbang, pada akhirnya negara pun tumbang. Ini adalah satu pemantik kecil bahwa bagaimanapun negara ini harus diselamatkan marwahnya. Itu kalau saya sih begitu. Kegembiraan kita sama. Sama. Saya bahagia. Karena saya membayangkan kalau ini, mohon maaf nih, kalau ini akhirnya polisi dipersalahkan gitu, itu akan menjadi presiden. Polisi akan takut bertindak tuh. Betul. Padahal rakyat membutuhkan perlindungan. Dari kelompok-kelompok intoleran seperti FPI, mohon maaf ini. Kami merasakan benar. Jadi artinya memang ini kami sambut dengan sukacita. Alhamdulillah nih Mas Islah juga gitu. Saya tambahan sedikit. FPI ini sebenarnya bukan fenomena hanya di kita. Kalau kita lihat misalnya Al-Shabaab, Boko Haram, Seleka, Abu Sayyaf, Laskar At-Taibah di Jammu dan Kashmir. Itu yang terbentuk di sana. Itu semua terbentuk dari toliah, kesatuan kecil seperti FPI.
Dan ketika negara sudah tidak sanggup untuk mengatasi itu, mereka kemudian membesar dan negara kemudian dikuasai oleh mereka, dan seketika itu juga orang pada akhirnya menyerah kepada situasi ketika. Ini kan terjadi ketika Taliban berkuasa. Dulu mereka enteng-enteng aja nih. Taliban itu orang kampung, adanya di pegunungan. Ketika mereka merangkak, melakukan revolusi merangkak, crawling revolution itu dengan sabar gitu. Dengan 20 sabar. tahun gitu. Ya, dari distrik ke distrik dia kuasai, menguasai Kabul, akhirnya apa? Orang yang tadinya menyimplifikasi radikalisme, ekstremisme dan terorisme ini, pada akhirnya hanya bisa mencari bandara untuk kabur dari tanah kelahirannya sendiri. Ini yang tidak boleh terjadi pada kita. Mas, terakhir Mas, relevan dengan masalah Taliban. Iya. Ada nggak dengan kebangkitan Taliban menguasai Afghanistan sekarang Iya. terkait dengan tumbuh kembangnya sel-sel tidur di Indonesia? Tidak ada sih kalau secara direct, tapi resiliensi ideologisnya. Sebagai iya. inspirasi bisa nggak? Bisa, sangat bisa, Oke. sangat bisa. Tapi kan kita tahu Taliban begitu bangganya dia ketika menguasai, mengusir Amerika, mengusir asing. Hari ini mereka mengemis-ngemis bantuan asing, investasi asing, pengakuan asing. Inilah kenyataan-kenyataan secara global hari ini. Tidak ada satu negara yang bisa hidup sendiri tanpa bantuan negara lain. Karena ini adalah jejaring. Kelihatannya nanti Cina yang masuk ini. Oh, bisa jadi. Iya kan, dekat dengan Cina. Ada perbatasan Bisa di jadi. sana. Atau malah orang-orang yang selama ini dianggap musuh, kafir, komunis seperti Rusia, misalnya, yang Bisa masuk lagi. Bisa masuk lagi. Dan inilah kenyataan-kenyataan itu. Makanya saya selalu mengatakan bahwa kalau mengacu kepada Ernest Bloch ya, lupa saya. Itu mengatakan orang-orang itu selalu diberi iming-iming yang the principle of utopia. Iming-iming yang nggak masuk akal. Khilafah ini nggak masuk akal. Iya, Dia nggak mungkin bisa hidup sendiri. Taruhlah khilafah itu punya negara sendiri. Apa mungkin tanpa jejaring dengan secara geopolitik dan geoekonomi dengan negara lain? Nggak mungkin. Nggak bisa. Kalau konsep agama, konsep teokrasi ingin betul-betul dijalankan sesuai dengan konsep mereka, mustahil. Mustahil. Makanya saya menolak. Sudah terbukti beberapa Iya, negara. iya, dan tidak ada negara yang memakai sistem khilafah juga. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Mas, Ernest Bloch. Ya. Terima kasih. Iya, Ini terima waktunya saya sebenarnya pengen 5 hari non-stop. Nanti kita datangi lagi. Ya, ini membuat saya pribadi juga mendapatkan pencerahan dan saya yakin seluruh Indonesia juga mendapat pencerahan. Dan saya lamar di sini di muka publik, jadi istilah insight harus ada ini. Boleh? Siap. Dengan senang hati. Ya, baik. Terima kasih Mas. Ya, kita bertemu lagi. makasih banyak. Ya, pada kesempatan berikutnya. Sahabat Indonesia, demikian pembicaraan saya diskusi dengan Mas Islah Bahrawi. Beliau adalah direktur dari Jaringan Moderat Indonesia. Beliau ini banyak diundang menjadi pembicara dan menurut saya penguasaan permasalahan tentang terorisme, radikalisme dan segala macam yang terkait luar biasa. Cukup komprehensif gitu. Amin. Kita tercerahkan. Mas, terima kasih atas nama sahabat Indonesia, kita terima kasih atas pencerahannya dan jangan kapok untuk hadir kembali. Iya, salam hormat saya. Siap, terima kasih. Baik sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam podcast Kanal Anak Bangsa berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.